Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 25 Juli 2025. Tertulis di dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 11 dan ayat 12. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Saipalua mahalak akana terboan laho bunuon, rodi akana tertogu tu pamotongan, molo tung haabatan hona sida. Tung sura dohonomu idama daku boto hami hatai. Tung somanada di situ hani, so didodo akaroha, tung somamoto di si ibana na mangaramoti todimu, ibana do tahe mamalosson tu jolma hobartu pabbahenan nabe. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, secara harafiah, ajakan nas kita hari ini adalah sebuah tugas berat yang bahkan sangat mengerikan. Seorang terpidana yang divonis mati secara hukum formal, bagaimana membebaskannya? Tetapi seruan firman Tuhan ini tentunya bukan hanya tentang menyelamatkan nyawa secara harafiah, tetapi lebih mengajarkan bagaimana intervensi atau campur tangan kita ketika melihat ketidakadilan, ketika melihat penindasan atau penderitaan di sekitar kita. Jadi ini adalah tentang tanggung jawab moral dan iman untuk bertindak ketika kita melihat seseorang dalam bahaya, baik itu bahaya fisik ataupun bahaya jiwanya. Apakah kita melihat seseorang disudutkan, difitnah atau diragukan? Apakah kita melihat ketidakadilan yang merajalela di lingkungan kita? Lalu bagaimana meresponnya? Salah satu sikap yang sering muncul adalah sebagaimana dituliskan dalam ayat 12. Sesungguhnya kami tidak tahu hal itu. Sebuah alasan klasik untuk menghindari tanggung jawab dan lebih memilih mencari nyaman. Kita berpura-pura tidak melihat, pura-pura tidak mendengar, atau tidak memahami situasi sepenuhnya. Mungkin kita merasa tidak punya cukup informasi, atau berpikir bahwa itu bukan urusan kita. Kita nyaman dalam ketidaktahuan yang disengaja, karena ketika kita mengetahui hal itu, pasti itu akan menuntut kita untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Itulah yang realitanya. Sahabatku semua, nas kita mengajak kita untuk berhenti dari alasan-alasan klasik ini. Kita tidak boleh bersembunyi di balik alasan-alasan ini dengan menyadari kebenaran bahwa Tuhan, Dia yang menguji hati mengetahui. Dia yang menjaga jiwa kita mengetahuinya dan pasti akan membalas manusia setimpal dengan perbuatannya. Jadi ada pribadi yang maha tahu, yang tidak bisa kita bohongi, yaitu Tuhan Allah sebagai alamat pertanggungjawaban hidup dan iman kita. Allah adalah Dia yang menguji hati kita. Dia tahu motif sebenarnya di balik ketidaktahuan dan berbagai alasan-alasan kita. Apakah alasan itu karena ketidakpedulian, atau karena rasa takut, atau karena egoisme kita? Dia juga menjaga jiwa kita karena Dia sangat peduli dengan setiap orang, termasuk jiwa orang yang tertindas dan jiwa kita sendiri. Dia tahu persis apa yang kita tahu, apa yang bisa kita lakukan, dan apa yang seharusnya kita lakukan. Dan yang terpenting, Dia pasti membalaskan manusia setimpal dengan perbuatannya. Sehingga ini menjadi peringatan yang sungguh-sungguh, yang pada akhirnya kita tidak boleh lolos dari konsekuensi karena pengabaian panggilan iman kita. Kejujuran kita dalam memenuhi panggilan ini dan kesediaan kita untuk bertindak menjadi perhitungan bagi Tuhan. Dia akan menuntut pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.